Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 926-930. Di alam mimpi kuno, Zhao Feng menggunakan kristal intinya sebagai landasan untuk dunia kecilnya dan garis siluet yang samar mulai muncul dalam kenyataan. Pada saat yang sama, aura alam mimpi kuno mulai bergabung ke dalamnya dan terlihat hampir seolah-olah dunia kecil itu diciptakan oleh alam mimpi kuno itu sendiri. Weng, mata kiri Zhao Feng berkilau dan gelombang cahaya keemasan menyebar di udara. Dunia kecilku saat ini hanya ada dalam keadaan energi batin, tetapi telah terikat dengan kekuatan fisik dalam kristal inti. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat segalanya. Pada saat yang sama, dia tahu mengapa benda-benda di dunia kecil berbeda dari kenyataan. Benda-benda dari dunia kecil diciptakan oleh dasar kekuatan seseorang. Karena sebagian besar kaisar hanya mempelajari satu elemen saja, benda-benda itu juga hanya memiliki satu elemen. Misalnya, Duan Muking adalah penguasa suci berelemen kayu, jadi dunia kecilnya jelas didasarkan pada elemen kayu. Hampir tidak ada elemen api karena bertentangan dengan dasar kekuatannya. Kristal intiku berbeda dari yang lain. Dunia kecilku akan lebih stabil daripada yang lainnya. Zhao Feng memiliki pemikiran yang jernih. Saat ini, kristal intinya mengandung elemen angin, petir, air, kayu, dan api. Zhao Feng bahkan memikirkan apakah dunia kecilnya akan bisa sepenuhnya terwujud ketika dia mempelajari kelima elemen. Namun itu masih sedikit jauh darinya sekarang. Dia hanya baru mempelajari teknik petir angin 5 elemen hingga ke tahap awal level kelima dan masih sangat jauh dari mencapai tahap puncaknya. Yang terbaik adalah pertama-tama membentuk dunia kecil petir angin dan menyempurnakannya seiring waktu berlalu. Sudah waktunya untuk menggabungkan domain petir angin ke dalamnya. Lapisan angin dan petir muncul di sekitar Zhao Feng dan mulai bersenandung dan berderak. Boom! Zhao Feng mengendalikan domain petir angin dan membuatnya berubah bentuk. Dengan kendali yang tepat dari mata kirinya, domain petir angin bergabung dengan sempurna dengan garis siluet dunia kecilnya. Sekarang yang perlu aku lakukan adalah memperkuatnya. Zhao Feng tahu setiap langkahnya dengan jelas. Dia perlu menggabungkan dimensi kristal inti, domain petir angin dan garis siluet dunia kecil bersama-sama. Ini perlu terjadi secara teratur dan stabil. Asteris. Masih ada waktu kurang dari setengah tahun yang tersisa sampai pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Saat ini paviliun kabut laut masih dalam perjalanan ke istana kekaisaran karena mereka berada di dekat lautan. Master Paviliun B, apakah kita datang agak terlambat? Tanya monster tua Su sambil tersenyum. Paviliun kabut laut dan aliran suci 10.000 telah bekerja sama dan kaisar tertinggi kegelapan malam telah memperluas organisasi pembunuhannya. Bahkan kelompok dan aliran 3 bintang biasa tidak ingin menyinggung mereka. Hampir seluruh area di sekitar pantai sekarang berada di bawah kendali paviliun kabut laut, dan aula roh bumi tidak bisa melakukan apapun. Agen informasi dari paviliun kabut laut telah berkembang terlalu cepat dan mereka semua sangat sibuk. Aku yakin Tuan telah menentukan jalan untuk kita, kata Biking Yue dengan yakin dan tatapan lembut. Tuan pergi dengan penguasa suci Duanmu. Dia pasti bergabung dengan keluarga Duanmu dan menjadi bagian dari pasukan Pangeran ke-13, tebak kaisar tertinggi kegelapan malam. Pertunangan antara Zhao Yufei dan Pangeran ke-13 telah ditetapkan sejak lama dan bahkan mereka tahu tentang hal itu meski berada di lokasi yang jauh. Selain itu, pasukan Pangeran ke-13 berkembang lebih cepat daripada paviliun kabut laut. Aku percaya pada mata Tuan, kata Biking Yue dan kaisar tertinggi kegelapan malam pun terlihat canggung. Biking Yue terlalu mengandalkan Zhao Feng dan bersedia untuk mengikuti Zhao Feng meskipun ada segel hati kegelapan. Namun, kaisar tertinggi kegelapan berbeda. Dia masih ingin lepas dari kendali Zhao Feng 100 tahun kemudian. Dia masih akan tetap berada di organisasi pembunuhan dan membantu Zhao Feng, tapi dia tidak ingin tetap menjadi budak selamanya. Meskipun Pangeran ke-13 masih muda, dia disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri. Ditambah lagi dia memiliki sekelompok aliran yang kuat di belakangnya. Sangat mungkin dia akan mampu menang bahkan melawan Pangeran keempat, yang saat ini menjadi kandidat yang terkuat, monster tua Su menganalisis. Jika majikan mereka memasuki makam kekaisaran dan membantu Pangeran ke-13 juga, Pangeran tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Saat ini, kita berada di Provinsi Gan dan kita hanya satu kota lagi dari Kekaisaran Gan yang agung. Biking Yue terlihat gembira, dia akan bisa segera bertemu dengan majikannya. Terlepas dari mereka bertiga, ada juga Zhan Jie, kaisar berjubah hitam dari aliran suci 10.000, dan beberapa raja lainnya.
Tiba-tiba sebuah tawa yang dingin terdengar dan melewati dimensi fisik dan jiwa. Tawa itu membuat hati semua orang bergetar dan mereka segera berhenti bergerak. Kalian semua masih ingin pergi ke Kekaisaran Gan yang agung. Aku sudah lama menunggu di sini. Sosok berjubah hitam dan tertutup kegelapan melesat bagaikan meteor hitam. Tekanan setannya mengubah segalanya dalam radius ribuan kilometer menjadi gelap. Para pesilat di level raja langsung muntah darah dan dengan cepat mengubah arah. Sosok yang tertutup dalam kegelapan itu seperti penguasa setan ketika menatap kelompok dari paviliun kabut laut. Bolehkah aku bertanya siapa kau dan mengapa kau menghentikan kami? Ekspresi monster Tuasu terlihat suram saat berdiri di depan. Jelas terlihat bahwa orang ini adalah musuh dari nada suara dan aura mereka. Kaisar tertinggi kegelapan malam melesat dan memblokir aura penguasa suci untuk para anggota di belakangnya. Jika tidak, Zhan Jie dan para raja lainnya akan ditekan sampai mati oleh auranya saja. Di sisi lain, Bi King Yue terkejut, Istana 9 Kegelapan. Penguasa suci lubang setan. Hahaha, apakah aku tidak berhak menghabisi kalian semua sejak paviliun kabut laut mengkhianati Istana 9 Kegelapan? Penguasa suci lubang setan tertawa dengan sikap arogan. Istana 9 Kegelapan, hati semua orang menjadi suram. Sebagai aliran dengan kekuatan di puncak 3 bintang, Istana 9 Kegelapan adalah salah satu kelompok setan Dao terkuat. Mereka adalah monster yang sangat besar jika dibandingkan dengan mereka. Meskipun paviliun kabut laut telah berkembang sangat cepat, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan raksasa ini. Penguasa suci lubang setan khususnya adalah seorang penguasa suci tua yang biasanya dalam pengasingan latihan dan kekuatannya tak terduga. Paviliun kabut laut tidak pernah menjadi milik Istana 9 Kegelapan, tatapan mata Bi King Yue sangat tegas. Paviliun kabut laut sekarang menjadi aliran dengan kekuatan 3 bintang dan bahkan lebih stabil daripada kelompok 3 bintang biasa lainnya. Mereka masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan saat ini telah memiliki 2 penguasa suci. Mereka percaya bahwa penguasa suci lubang setan tidak akan berani menyerang mereka jika mereka telah memasuki kota tempat bermukimnya Istana Kekaisaran. Bi King Yue percaya bahwa pangeran manapun yang didukung oleh Zhao Feng akan menjadi putra mahkota dan pada saat itu, Istana 9 Kegelapan harus memikirkannya berkali-kali sebelum mengambil tindakan terhadap paviliun kabut laut. Jika aku mengatakannya, maka itu benar. Penguasa suci lubang setan mencibir dengan dingin ketika tatapannya menjadi dingin dan tekanannya meningkat secara drastis. Berani-beraninya kaisar rendahan ini menentangnya. Penguasa suci lubang setan merasa sedikit tidak puas dengan apa yang dikatakan Bi King Yue. Kalian semua mundur, monster Tuasu terlihat serius. Penguasa suci lubang setan lebih kuat dari yang mereka pikirkan sebelumnya. Gelombang kejut acak apapun dari pertarungan antar para penguasa suci bisa membunuh raja biasa. Bahkan Bi King Yue, yang memiliki kekuatan kaisar di tingkat puncak pun harus mundur. Segerombolan semut, penguasa suci lubang setan tersenyum mengejek ketika melihat kelompok dari paviliun kabut laut. Hanya 2 penguasa suci tahap awal yang ingin menghentikanku. Cahaya hitam yang mengelilingi penguasa suci lubang setan tiba-tiba melebar dan melesat di udara seperti 2 tentakel hitam. Aura setan Dao yang membabi buta menyapu ke arah kaisar tertinggi kegelapan malam dan rakasa Tuasu dan membuat hati mereka sedikit bergetar. Di saat kedua belah pihak akan segera bertarung. Wosh! Gelombang kekuatan luar biasa yang berkilauan dalam bentuk naga muncul dari jauh dan membuat banyak makhluk membungkuk hormat secara naluriah kemanapun ia pergi. Berhenti! Suara lelaki yang kuat turun. Bangsawan Nanfeng, apa maksudnya ini? Kau ingin ikut campur dalam urusanku? Ekspresi penguasa suci lubang setan sedikit berubah ketika melihat bangsawan Nanfeng yang terlihat buru-buru mendekat. Bangsawan Nanfeng. Ekspresi orang-orang dari paviliun kabut lautan langsung berubah menjadi gembira. Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng memiliki hubungan yang baik dan mereka percaya bahwa bangsawan Nanfeng tidak akan diam saja. Kaisar tertinggi kegelapan malam dan monster Tuasu menghela nafas lega. Aura yang penguasa suci lubang setan yang baru saja dilepaskan sedetik yang lalu terlalu mengerikan. Sekarang setelah bangsawan Nanfeng datang, mereka merasa sedikit percaya diri. Untungnya aku berhasil datang tepat waktu. Bangsawan Nanfeng menghela nafas lega dalam hatinya ketika melihat bahwa tidak ada seorang pun dari paviliun kabut laut yang terluka. Untungnya, dia telah memberi perintah kepada bawahannya untuk memberitahunya begitu paviliun kabut laut datang ke Provinsi Gan. Dia segera mulai bergegas pergi ketika mendengar berita tersebut. Dia telah berjanji pada Zhao Feng bahwa dia akan menjaga orang-orang ini. Jika sesuatu terjadi di bawah pengawasannya, maka itu akan sangat buruk. Pada saat yang sama,
dia tidak menyangka Istana Sembilan Kegelapan pada akhirnya benar-benar akan mengirim penguasa suci lubang setan. Zhao Feng adalah tetua agung dari Paviliun Kabut Laut dan temanku. Aku tidak bisa hanya duduk diam di sini dan tidak melakukan apa-apa ketika kau mencoba membunuh bawahannya. Bangsawan Nanfeng tidak takut saat ditanyai oleh penguasa suci lubang setan. Gelombang warisan agung yang tak terlihat terpancar darinya. Gambar naga samar bisa terlihat berputar-putar di sekelilingnya. Alis penguasa suci lubang setan sedikit berkerut. Secara teori, tindakan bangsawan Nanfeng tidak salah. Paviliun Kabut Laut pernah menjadi bawahan Istana Sembilan Kegelapan dan Zhao Feng yang dengan paksa mengambilnya telah membuat marah para petinggi Istana Sembilan Kegelapan. Jika dia tidak bersembunyi di Istana Kekaisaran, tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya. Penguasa suci lubang setan mulai menggunakan pembenarannya sendiri ketika menghadapi bangsawan Nanfeng, tetapi tekanan setannya benar-benar meningkat. Ada juga alasan lain mengapa mereka ingin membunuh Zhao Feng dan orang-orang dari Paviliun Kabut Laut yaitu Istana Sembilan Kegelapan telah mengirim 4 kaisar untuk mengejar Zhao Feng, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Jika Istana Sembilan Kegelapan melepaskan Zhao Feng begitu saja, mau taruh di mana wajah mereka? Istana Sembilan Kegelapan berdiri di belakang Pangeran ke-13 tetapi sedang menyerang pasukan Pangeran ke-9. Pangeran ke-13 tidak mengetahui soal ini, kan? Kata bangsawan Nanfeng. Dia menggunakan aturan pertarungan untuk menjadi putra mahkota untuk membatasi penguasa suci lubang setan. Pertarungan untuk putra mahkota tidak memperbolehkan para pangeran untuk melakukan apapun yang merusak kekuatan pangeran lainnya. Orang-orang dari Paviliun Kabut Laut terkejut. Bukankah Zhao Feng pergi dengan tetua dari keluarga Duanmu? Mengapa dia bergabung dengan kelompok pangeran ke-9? Selain itu, dari semua pangeran yang ada di pihaknya, Pangeran ke-9 berperingkat cukup rendah dan memiliki peluang tipis untuk menjadi putra mahkota. Hahaha, Zhao Feng hanya membantu Pangeran ke-9 sebagai individu. Jika Paviliun Kabut Laut ingin bergabung dengan Pangeran ke-9 juga, Pangeran ke-9 belum menyetujuinya, kan? Penguasa suci lubang setan tertawa. Dia sudah memikirkan semua ini sebelum keluar. Ekspresi bangsawan Nanfeng berubah. Itu memang benar. Agar kelompok dan aliran bisa bergabung dengan kelompok para pangeran, pangeran harus menyetujuinya. Tapi mengapa pangeran akan mau menolak kelompok dan aliran dengan kekuatan 3 bintang yang bebas? Dengan demikian, poin ini diabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Bangsawan Nanfeng, aku sarankan untuk mengurus urusanmu sendiri. Penguasa suci lubang setan mencibir dengan dingin dan segera akan beraksi. Bahkan jika bangsawan Nanfeng ingin menghentikannya, dia masih akan membunuh semua orang dari Paviliun Kabut Laut. Wosh, wosh, wosh. Cahaya setan melonjak di sekitar penguasa suci lubang setan dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya pun dilepaskan. Tentakel ini tampak seperti milik hewan buas kuno. Suasananya pun menjadi tegang ketika hati para penguasa suci lainnya menjadi dingin. Tahap akhir, alam cahaya mistik. Bangsawan Nanfeng tersedak oleh kata-katanya sendiri. Catatan, Kaisar tertinggi kegelapan malam disebut Kaisar karena itu adalah gelar, bukan level pelatihan. Tahap akhir, alam cahaya mistik. Bangsawan Nanfeng tersedak oleh kata-katanya. Dia tidak menyangka penguasa suci lubang setan telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik setelah keluar dari pengasingan latihannya. Itu artinya bahkan jika dia bekerja sama dengan 2 penguasa suci dari Paviliun Kabut Laut, mereka masih tidak akan bisa menjadi lawan penguasa suci lubang setan. Monster tua Sudan Kaisar tertinggi kegelapan malam merasakan gelombang kekuatan yang kuat ketika menghadapi penguasa suci lubang setan. Tubuh mereka mulai melemparkan dan berbalik. Mereka merasa tidak bisa bernapas karena tekanan. Penguasa suci lubang setan seperti dewa yang tak tertandingi. Tahap akhir alam cahaya mistik. Monster tua Su tertegun. Dia dan Kaisar tertinggi kegelapan malam baru saja menjadi penguasa suci belum lama ini, jadi mereka masih sedikit jauh dari penguasa suci tahap awal yang biasa. Lagi pula, Kaisar tertinggi kegelapan malam adalah seorang pembunuh. Dalam pertempuran langsung, banyak tekniknya tidak bisa digunakan sama sekali. Namun, bahkan jika mereka bisa menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih akan sia-sia melawan penguasa suci di tahap akhir. Penguasa suci lubang setan benar-benar menekan mereka dalam hal level pelatihannya. Orang-orang dari Paviliun Kabut Laut yang telah mundur ribuan kilometer jauhnya juga merasakan sesuatu yang salah. Aura penguasa suci lubang setan tiba-tiba naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Mereka merasakan hati mereka bergetar bahkan dari jauh. Bangsawan Nanfeng juga merasa tidak berdaya. Boom!
Tentakel setan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari penguasa suci lubang setan dan menyerang menuju ke arah kaisar tertinggi kegelapan malam dan monster tua Su seperti pemangsa yang bertemu mangsanya. Kaisar tertinggi kegelapan malam berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang tiba-tiba terbelah dan menghindari serangannya saat menghilang di udara. Monster tua Su menggunakan semua kekuatan cahaya suci mistiknya untuk mundur, tetapi tentakelnya terlihat sangat panjang sekali. Setelah serangannya meleset, tentakel tersebut hanya mengubah arah dan terus menyerang dengan kecepatan yang sama. Tentakel itu berputar-putar dan berbalik dan berupaya untuk mengepung mereka dan tidak pernah menyerah. Penguasa suci lubang setan hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia adalah dewa langit dan bumi. Segel setan menekan surga. Saat tentakel tersebut hampir mencapai monster tua Su, dia segera mengedarkan kekuatan sucinya dan melepaskan segel cahaya putih. Cahaya putih ini memiliki aura murni yang bisa menekan kekuatan setan. Boom! Segel tangan suci milik monster tua Su pun bentrok dengan beberapa tentakel. Bam! Di depan kekuatan absolut cahaya suci mistik, teknik rahasia monster tua Su benar-benar hancur. Tentakel setan tersebut bisa melewati kekuatan sucinya dan menembak dengan membabi buta ke arah monster tua Su. Pada saat yang sama, Kaisar tertinggi kegelapan malam tiba-tiba muncul di belakang penguasa suci lubang setan dan menikamkan pedang seperti bayangannya yang berkilauan dengan cahaya hitam. Huff! Penguasa suci lubang setan mencibir dengan dingin. Dia bahkan tidak bergerak saat melawan serangan Kaisar tertinggi kegelapan malam. Udara di belakang penguasa suci lubang setan mulai berputar-putar ketika tentakel melesat menuju Kaisar tertinggi kegelapan malam dengan aura kacau balau dan kehancuran. Wosh! Begitu teknik rahasia Kaisar tertinggi kegelapan malam berbenturan dengan tentakel setan tersebut, kilasan cahaya kegelapan berpisah dan bersembunyi. Sua, duplikat Kaisar tertinggi kegelapan malam dan tentakel setan pun hancur berkeping-keping. Kaisar tertinggi kegelapan malam telah merelakan satu duplikatnya hanya untuk menghancurkan tentakel setan. Dia tidak bisa mendekati penguasa suci lubang setan. Dalam bentrokan tersebut, penguasa suci lubang setan bahkan tidak bergerak sama sekali namun dia mampu memaksa kedua penguasa suci ke dalam situasi putus asa. Bangsawan Nanfeng berdiri di samping dan menyaksikannya dengan ekspresi terkejut. Aku tidak bisa terus menontonnya. Naga di sekitar bangsawan Nanfeng tiba-tiba bangkit dan menerobos batasan kekuatannya. Wosh! Di saat bangsawan Nanfeng akan beraksi, Jiang, kekuatan keinginan pedang yang abadi pun muncul dan sepertinya bisa menembus langit. Pedang usang berwarna hijau tua bergerak menebas ke depan dan memancarkan aura tajam yang tampaknya mampu memaksa langit untuk mundur kembali. Sosok putih yang terbentuk dari cahaya pedang muncul di belakang pedang usang tersebut. Itu adalah sosok seorang tetua berkumis panjang yang memancarkan kekuatan keinginan jiwa pedang abadi yang mendorong kembali semua tentakel. Hampir saja, hati monster tua Su bergetar ketika melihat pedang usang berwarna hijau tua tersebut dengan ekspresi terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu, senjata dewa kuno. Penguasa suci lubang setan pun menjadi syok. Itu pastinya pedang dewa kuno karena bisa memotong tentakel setannya dengan begitu mudahnya dan mengeluarkan kekuatan keinginan pedang yang abadi. Cahaya putih di belakangnya juga berisi hukum jiwa pedang. Ini adalah satu-satunya senjata dewa kuno yang muncul di dimensi ilusi ilahi. Selanjutnya, pesilat suci pedang kecil, Gu Yue dari Paviliun Pedang Langit telah mendapatkan pengakuan dari senjata dewa kuno dan berubah menjadi jiwa pedang yang bergabung dengan senjata dewa kuno dan menjadi roh senjatanya. Karena itu, ada desas-desus tentang Paviliun Pedang Langit kembali ke masa kejayaannya sebagai aliran dengan kekuatan 4 bintang. Mengapa senjata dewa kuno ada di sini? Bangsawan Nanfeng terkejut sekaligus kebingungan. Kekuatan senjata dewa kuno memang sangat mengejutkan. Senior pedang suci, seorang gadis berpakaian hitam mulai perlahan terbang mendekat. Dia adalah pesilat super jenius dari generasi muda Paviliun Pedang Langit, Mo Dongyao. Ekspresi penguasa suci lubang setan menjadi suram. Mengapa Paviliun Langit Pedang juga ikut campur? Lagi pula, penguasa suci lubang setan bisa merasakan sebuah kekuatan keinginan pedang yang tersembunyi yang tidak jauh darinya. Hal tersebut membuat serangan penguasa suci lubang setan pun terhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sosok pesilat suci pedang kecil. Penguasa suci, aku berhutang budi kepada Zhao Feng, jadi aku tidak bisa hanya diam saja. Mendengar ucapannya, amarah penguasa suci lubang setan pun mendidih. Zhao Feng lagi, apa yang dilakukan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi untuk pesilat suci pedang kecil Gu Yue sehingga membuatnya berhutang budi padanya. Kau hanyalah roh senjata dari senjata dewa kuno. Berapa banyak kekuatan yang bisa kau gunakan?
Penguasa suci lubang setan berkata dengan dingin. Mo Dongyao benar-benar diabaikan olehnya karena level pelatihannya yang terlalu rendah. Perhatiannya terfokus pada kekuatan keinginan pedang yang tersembunyi. Paviliun Pedang Langit pasti tidak akan membiarkan senjata dewa kuno dan pesilat super jenius mereka muncul di dunia luar dengan cara yang begitu santai. Pasti ada ahli pedang Dao yang tiada taranya sedang melindungi mereka secara diam-diam. Namun ketika memikirkannya, memang itulah yang diinginkan penguasa suci lubang setan. Asalkan dia tidak melukai Mo Dongyao atau tidak berencana mencuri senjata dewa kuno, penguasa suci dari Paviliun Pedang Langit tidak akan melakukan apa-apa. Kalau begitu, ini akan jauh lebih mudah. Penguasa suci lubang setan mengungkapkan senyum mematikan dan niat membunuh terlintas di matanya saat melihat ke arah monster tua Su dan kaisar tertinggi kegelapan malam. Dia tidak takut dengan senjata dewa kuno. Dia harus membunuh orang-orang dari Paviliun Kabut Laut. Namun pedang usang dewa kuno tiba-tiba melepaskan kilauan cahaya dan mendarat di tangan bangsawan Nanfeng. Jiang, bangsawan Nanfeng berhenti sejenak sebelum akhirnya memahami apa yang diinginkan oleh pesilat suci pedang kecil. Weng, bangsawan Nanfeng yang dikelilingi oleh naga cahaya dan memegang senjata dewa kuno, langsung melepaskan sinar pedang yang membuat dunia bergetar dan langsung melesat ke langit. Aura luar biasa penguasa suci lubang setan pun langsung hancur melawan kekuatan keinginan pedang yang abadi. Pesilat suci pedang kecil yang transparan di belakang bangsawan Nanfeng melepaskan kekuatan keinginan jiwa pedang. Kekuatan gabungan mereka mengubah warna langit dan sepertinya mereka berdua telah menjadi pesilat pedang suci yang tiada taraf. Apa ini, penguasa suci lubang setan linglung? Apakah hal seperti ini mungkin terjadi? Dengan tambahan warisan agung naganya, bangsawan Nanfeng memiliki kekuatan pertempuran di tahap menengah alam cahaya mistik. Ditambah dengan bantuan senjata dewa kuno, kekuatan pertempurannya dengan mudah melampaui tahap akhir alam cahaya mistik. Kaisar tertinggi kegelapan malam dan monster tua Su terlihat sangat gembira. Bangsawan Nanfeng saat ini mengeluarkan tekanan tak tertandingi yang mengejutkan langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa kuno, monster tua Su menghela nafasnya. Penguasa suci, aku hanya berutang budi bantuan kepada Zhao Feng dan tidak ingin menjadi musuhmu. Suara pesilat suci pedang kecil di dalam cahaya putih terdengar di dimensi jiwa. Penguasa suci lubang setan, pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah dimulai. Semua kekuatan dinasti Gan yang agung telah ikut serta di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata bangsawan Nanfeng saat ia memancarkan sebuah tekanan yang kuat. Penguasa suci lubang setan menatap ke arah bangsawan Nanfeng dan mengerti maksudnya. Istana Sembilan Kegelapan telah kehilangan sejumlah besar para pejuang tingkat menengah dan bahkan seorang penguasa suci dalam upayanya untuk melawan duo setan berambut ungu. Jika dia juga terluka karena ingin berurusan dengan junior di tahapan alam dewa kekosongan, hal itu tidak terdengar bagus. Hal itu bahkan mungkin akan mempengaruhi kemajuan Istana Sembilan Kegelapan di masa depan. Sekarang Paviliun Pedang Langit mendapatkan pengakuan dari senjata dewa kuno, tidak ada yang yakin pada apa yang bisa terjadi di masa depan. Baiklah, aku akan menghormati bangsawan Nanfeng dan Paviliun Pedang Langit dan membiarkan kalian semua hidup, suara penguasa suci lubang setan saat dia memberi dirinya sendiri alasan yang bisa digunakan untuk mundur. Huff. Tentakel iblis di udara mulai mengkerut dan berubah menjadi sisik hitam yang menutupi penguasa suci lubang setan saat dia mulai beranjak pergi. Tekanan penguasa suci setan Dao juga mulai memudar. Terima kasih banyak kepada Paviliun Pedang Langit karena telah membantu. Orang-orang dari Paviliun Kabut Laut mengucapkan terima kasih. Aku sudah membalas budi Zhao Feng. Jika tidak ada hal yang lainnya lagi, aku akan pergi. Senjata dewa kuno lalu meninggalkan seberkas cahaya hijau saat mendarat di tangan Mo Dongyao dan mereka pun beranjak pergi. Asteris 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 asteris. Pada saat ini, di dalam alam mimpi kuno, langit terlihat cerah dan matahari bersinar. Namun ada bagian dari hutan yang tertutup badai angin dan petir. Aku telah membentuk struktur dasar dari dunia kecil. Zhao Feng duduk di tengah dunia kecilnya. Angin dan petir bersahutan di sekelilingnya, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh pada dirinya. Yuan sejati dalam kristal intinya perlahan mengisi setiap sudut dunia kecil, seperti darah yang dipompa ke setiap anggota tubuh. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah penguasa dunia kecil ini dan mengendalikan semua yang ada di dalamnya. Dia bahkan memiliki sedikit kendali atas hukum alam mimpi kuno. Untuk menggunakan dunia kecil, seseorang harus mewujudkannya menjadi kenyataan dan mengendalikan bagian dari hukum kenyataan. Pada titik ini, dunia kecil Zhao Feng hanya selebar beberapa ratus meter yang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan proyeksi dunia kecil milik Panglima Setan Sembilan Kegelapan yang selebar ribuan kilometer.
Kekuatan dunia kecilku masih belum cukup. Sepertinya koneksi antara domain petir angin dan dimensi kristal inti tidak cukup kuat. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat semuanya. Struktur dunia kecil harus sangat kuat atau akan sulit untuk menyempurnakannya di masa depan. Pada hari tertentu, awan gelap mulai memenuhi udara di atas alam mimpi kuno dan kilatan petir bisa terlihat. Apakah badainya datang lagi? Zhao Feng membuka matanya. Awan gelap memenuhi udara di atas alam mimpi kuno saat gumpalan cahaya mulai muncul. Apakah badainya datang lagi? Zhao Feng sangat bersemangat, tapi tatapannya terlihat serius. Dia telah membentuk dunia kecilnya di dalam alam mimpi kuno karena ingin menunggu badai berikutnya. Sejak memiliki ide ini, dia ingin mencobanya yaitu memahami dan membentuk dunia kecil petir angin selama badai berlangsung di alam mimpi kuno. Tes, tes, tes. Langit mulai menjadi gelap ketika tetesan hujan jatuh dari langit. Ketika hujan memasuki dunia kecil Zhao Feng, dia merasa bahwa dunia kecilnya mulai menjadi kacau. Dia tidak bisa mengendalikan tetesan hujan yang memasuki dunia kecilnya. Saat ini, aku hanya bisa mengendalikan apa yang aku buat di dalam dunia kecilku. Aku tidak dapat mempengaruhi objek lainnya sedangkan objek lain bahkan dapat mempengaruhi kestabilan di dalam dunia kecilku, alis Zhao Feng berkerut. Dunia kecilnya terlalu lemah. Namun, dia lupa bahwa saat ini dia sedang berada di alam mimpi kuno. Jika dia kembali ke dunia nyata, kendalinya atas dimensi ruang akan melampaui dunia kecil yang baru terbentuk dari seorang kaisar yang biasa. Tetesan hujan dari alam mimpi kuno juga mengandung banyak aura kuno yang benar-benar berbeda dari dimensi tempat tinggalnya. Untuk mengendalikan tetesan air hujan ini, dia perlu memiliki pemahaman yang mendalam. Untuk bisa mempengaruhi hukum kekuatan di alam mimpi kuno, dia juga harus memahami asal-usul alam mimpi kuno sampai tingkat tertentu dan Zhao Feng sangat jauh dari proses tersebut. Boom! Hujan semakin deras dan kilatan petir sesekali muncul. Zhao Feng mendongakkan kepalanya. Badai kali ini jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Meskipun memang itu yang terjadi, dunia kecil Zhao Feng mulai berubah transparan ketika hujan turun ke dalamnya, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sebuah cahaya berkilau di mata Zhao Feng saat dia mengedarkan kekuatan dimensi kristal intinya. Gelombang yuan sejati petir angin langsung mengalir ke setiap sudut dunia kecil dan garis siluet dunia kecil di sekitar Zhao Feng pun menjadi sedikit lebih jelas. Kilatan petir sesekali muncul di awan yang gelap. Di bawah awan gelap tersebut ada lapisan awan setengah transparan lainnya yang diporak-porandakan oleh kekuatan angin dan petir. Pemandangan ini sangat aneh, seolah-olah ada dua langit di satu dunia. Dengan begitu, Zhao Feng mulai merasakan aura samar angin dan petir di antara hujan alam mimpi kuno. Dunia kecil berubah dengan pikirannya dan mulai perlahan menjadi lebih realistis. Boom! Sebuah gemerisik petir terdengar dari atas kepala Zhao Feng dan menyebabkan dunia kecilnya melepaskan semburan kilatan petir. Tekanan dari sesuatu yang menguasai segala sesuatu di dunia pun muncul dan firasat bahaya yang kuat membuat mata kiri Zhao Feng mengeluarkan peringatan. Bahaya! Boom! 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 Sebuah petir raksasa mendarat tepat di tempat Zhao Feng tadi berdiri dan meninggalkan sebuah kawah hitam. Semua hal dalam radius 10 meter telah menghilang. Masih ada asap dan potongan-potongan kayu hitam yang terbakar di dekatnya. Burung Yao dan ular piton di pohon memandangi lubang tersebut dengan tatapan kebingungan dan tubuh gemetaran. Detik berikutnya, seorang pemuda berambut emas muncul di tengah-tengah kawah hitam tersebut. Piton raksasa dan burung Yao menyaksikan semua ini dan tidak memikirkannya. Meskipun level pelatihan majikan mereka tidak terlalu tinggi, dia memiliki kemampuan untuk bergerak seperti hantu. Hampir saja, Zhao Feng merasa lega. Dia sedang dalam proses memahami jadi panca inderanya terhadap dunia luar menjadi lemah. Jika bukan karena peringatan mata kirinya yang membangunkannya, dia akan terbunuh oleh kilatan petir tersebut. Kilatan petir tadi seharusnya tidak turun pada badai yang lemah seperti itu. Sepertinya petir tersebut tertarik oleh dunia kecil petir anginku. Zhao Feng menganalisis. Itu adalah petir raksasa pertama yang turun sejak badai muncul. Dunia kecil petir angin masih dalam tahap awal, jadi kemampuannya untuk menarik petir tidak seberapa jika dibandingkan dengan tubuh petir suci miliknya. Jika dia mengedarkan tubuh petir suci miliknya di sini, itu akan langsung menarik beberapa kilatan petir. Selain itu, cuaca semakin memburuk sehingga kemungkinan turunnya petir kuno akan menjadi lebih besar. Itu artinya Zhao Feng mungkin perlu meninggalkan alam mimpi kuno kapan saja, jadi dia tidak berani mengedarkan dunia kecil petir anginnya lagi. Setelah mengumpulkan beberapa kayu yang mengandung petir kuno di dekatnya, Zhao Feng duduk di tengah-tengah lubang tersebut. Tinggal 2 bulan lagi sampai pertarungan untuk menjadi putra mahkota.
Aku harus sudah menyelesaikan tahap awal dunia kecilku pada saat itu. Zhao Feng memiliki pikiran yang jernih. Untuk kaisar biasa, membentuk dunia kecil yang normal dalam waktu 1 tahun berarti bahwa mereka adalah pesilat super jenius yang tiada taranya. Namun dengan kemampuan menganalisis dan belajar Zhao Feng, 4 bulan sudah cukup baginya. Namun, dunia kecil petir angin yang ingin ia bentuk mengandung kekuatan keinginan dari alam mimpi kuno dan jauh lebih sulit daripada dunia kecil yang biasa. Begitu Zhao Feng menyelesaikan tahap awal dari dunia kecilnya, kekuatannya akan dapat dengan mudah menekan dunia kecil kaisar yang biasa, mirip dengan bagaimana Zhao Feng bahkan tidak bisa bertahan 3 tarikan nafas saat pertama kali memasuki alam mimpi kuno. Asteris 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 asteris. Beberapa kelompok berdiri di dalam istana Pangeran ke-9. Banyak raja dan kaisar berdiri di samping. Hanya beberapa kelompok 3 bintang, pesilat ahli dengan posisi yang tinggi dan penguasa suci yang diizinkan berbicara. Kaisar tertinggi kegelapan malam, monster tua Su, bangsawan Nanfeng, dan Zhou Su ada di sini, tetapi suasananya tegang. Pangeran ke-9, apakah kita benar-benar akan memberikan posisi penjinak hewan buas kepada Zhao Feng? Seorang pria parubaya berotot terlihat memiliki ekspresi tidak puas. Setiap gerakan dan tindakannya menghasilkan kekuatan yang kuat dan ini masih di bawah kondisi ia berusaha untuk menyembunyikannya. Ekspresi Pangeran ke-9 juga sedikit suram. Sebenarnya dia ingin memberikan posisi spesialis jiwa kepada Zhao Feng. Namun Zhao Feng sudah memberitahu semua orang bahwa dia adalah penjinak hewan buas. Selain itu, keluarga Ji awalnya mendukungnya. Namun setelah mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota pasukan Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan Pangeran ke-8 yang merupakan pukulan besar baginya. Ketika Pangeran ke-9 pergi untuk bertanya mengapa, tetua dari keluarga Ji menjawab, dengan hadirnya Zhao Feng, akan sulit bagi keluarga Ji untuk mendapatkan posisi sebagai spesialis jiwa. Pangeran ke-9 merasa tidak berdaya. Namun karena keluarga Ji sudah bergabung dengan pihak Pangeran ke-8, tidak ada gunanya lagi merekrut mereka tidak peduli bagaimanapun dia menjelaskannya. Namun, dukungan Zhao Feng juga membuat Pangeran ke-9 mendapatkan beberapa pendukung lainnya, seperti bangsawan Nanfeng dan Paviliun Kabut Laut. Sampai tingkatan tertentu, Zhou Su juga mendukungnya karena Zhao Feng. Yah, Zhao Feng juga penjinak hewan buas yang sangat berbakat, jawab Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan keterampilannya yang sebenarnya dan tidak menipunya. Bangsawan Nanfeng dan anggota Paviliun Kabut Laut juga bingung. Meskipun Zhao Feng memang penjinak hewan buas yang berbakat, kekuatan pertempuran dan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya yang misterius jauh lebih unggul. Namun, anggota Paviliun Kabut Laut tidak memiliki hak untuk mempertanyakan pilihan Zhao Feng. Pria berotot itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berasal dari keluarga Xi, yang merupakan satu-satunya anggota 8 keluarga besar yang berdiri di belakang Pangeran ke-9. Dia tidak berjuang untuk posisi penjinak hewan buas. Dia hanya memikirkan kelompok Pangeran ke-9 dan berharap bahwa setiap anggota kelompok adalah pilihan terbaik untuk posisi mereka masing-masing karena lawan mereka terlalu kuat. Dalam laporan asli kekuatan keseluruhannya, Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-6, tetapi sekarang telah turun ke peringkat ke-7. Itu berarti dalam periode waktu ini, para pangeran lainnya telah bertemu lebih banyak keberuntungan daripada Pangeran ke-9. Pangeran ke-8 yang awalnya berada di peringkat ke-7, kini berada di peringkat ke-4 dan bahkan memiliki momentum untuk memperjuangkan posisi sebagai putra mahkota. Para anggota kelompok saat ini tidak memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi kelompok-kelompok menakutkan dari pangeran lainnya. Si Yulei, asalkan kita bekerja bersama dan menggunakan taktik Senjizi, kita memiliki kesempatan, suara tetua Ying terdengar. Kita tidak bisa langsung terburu-buru menarik kesimpulannya sekarang. Apapun bisa berubah, kata seorang tetua yang memegang tongkat dan berjanggut putih. Senjizi dulunya adalah seorang tetua bijak terkenal yang mengetahui ramalan. Namun tidak ada berita tentang dirinya yang terdengar selama bertahun-tahun. Penampilannya mengejutkan banyak generasi yang lebih tua. Sebuah kalimat dari masing-masing tetua langsung menenangkan semua orang. Besok adalah pertarungan untuk menentukan posisi. Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan latihannya. Suara tidak puas terdengar dari tetua dari aliran 3 bintang biasa. Pertarungan untuk posisi adalah rintangan terakhir untuk memastikan posisi masing-masing anggota dan biasanya memakan waktu terlalu banyak. Misalnya, Pangeran ke-9 memiliki total 7 tempat. Zhou Su sangat terkenal karena kemampuan penyembuhannya dan tidak ada yang mau menantangnya. Bahkan jika mereka berpikir punya kesempatan, mereka tidak akan berani melakukannya.
Si Yulei adalah pesilat super jenius dari keluarga Si yang telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya dan berasal dari generasi sebelumnya. Keluarga Si adalah kekuatan terbesar di belakang Pangeran ke-9, jadi tidak ada yang akan mencoba mengambil alih tempatnya. Bahkan, jika keluarga Si ingin mengambil tempat kedua, pasukan biasa pun tidak akan berani mengatakan apa-apa. Selanjutnya, ada dua aturan unik lagi dalam memperebutkan posisi. Yang pertama adalah hanya kelompok yang mendukung pangeran tertentu atau kelompok netral yang berhak menantang untuk posisi tersebut. Yang kedua adalah level pelatihan sang penantang tidak boleh melebihi orang di posisi tersebut. Misalnya, jika ada penjinak hewan buas lain ingin menentang Zhao Feng, maka penjinak hewan buas itu tidak boleh berasal dari kelompok di belakang pangeran lain dan level pelatihannya tidak boleh melebihi Zhao Feng. Dengan semua pembatasan ini, perjuangan untuk menentukan posisi tidak terlalu rumit atau menarik seperti yang dibayangkan. Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan latihan besok, maka kita harus mengganggu pengasingan latihannya. Pangeran ke-9 merasa sedikit tidak berdaya. Dia ingat bagaimana Zhao Feng juga langsung memasuki pengasingan latihan saat kunjungan pertamanya. Namun, Pangeran ke-9 memang sedikit berharap. Zhao Feng adalah salah satu anggota intinya, jadi itu baik baginya jika Zhao Feng menjadi lebih kuat. Sebuah aura tiba-tiba muncul dan ekspresi semua pesilat ahli berubah ketika melihat keluar. Yang mulia Pangeran ke-9, aku harus mengganggumu. Seorang tetua kuat berjubah merah gelap berdiri di luar aula dan tekanannya menyebabkan semua pesilat ahli di aula mulai kesulitan bernapas. Di sebelahnya ada beberapa orang lain dari keluarga Tai dan salah satunya adalah wanita cantik yang mengamati seluruh aula. Senior Hongnan, besok adalah pertarungan untuk posisi itu. Bolehkah aku bertanya mengapa Anda ada di sini? Pangeran ke-9 tersenyum tipis ketika melangkah maju. Keluarga Tai adalah salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar dan tidak lebih lemah dari kelompok dan aliran dengan kekuatan di puncak 3 bintang. Mereka saat ini berdiri di sisi Pangeran ke-4. Aku di sini untuk mencari Zhao Feng, suara Tai Hongnan bergema di aula dan tidak ada yang berani menghentikan tindakannya yang tidak sopan. Bahkan tetua yang mewakili keluarga Si pun menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Meskipun mereka berdua berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar, kekuatan keluarga Si tidak berada di dekat keluarga Tai, yang menjaga pertahanan terhadap kekuatan ras bukan manusia di wilayah barat laut. Selain itu, Tai Hongnan ini bukan anggota sembarangan dari keluarga Tai, dia adalah seorang penguasa suci tua. Senior Hongnan, Zhao Feng masih dalam pengasingan latihan. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi meminta maaf. Apa kau yakin dia tidak sedang bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah menjadi sedikit marah ketika gelombang aura api menyebar dan menekan semua pesilat ahli yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar dan yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka seperti akan terbakar. Apa kau yakin dia tidak sedang bersembunyi dari keluarga Tai? Ekspresi Tai Hongnan berubah menjadi sedikit marah ketika gelombang aura yang berapi-api menyebar dan menekan semua pesilat ahli lain yang hadir. Jiwa mereka mulai bergetar dan yuan sejati serta darah di dalam tubuh mereka seperti akan terbakar. Hati monster tua Su dan Kaisar tertinggi kegelapan malam bergetar dengan samar. Aura yang diperlihatkan oleh Tai Hongnan ini setara dengan penguasa suci lubang setan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan interogasi seorang penguasa suci dari keluarga Tai. Tetua Agung, Zhao Feng memang tidak ada di sini, ujar Tai Litian yang berada di sebelah Tai Hongnan setelah mengamati aula tersebut. Keluarga Tai tahu bahwa Zhao Feng sedang dalam pengasingan latihan sehingga mereka menunggu hingga hari ini. Namun Zhao Feng masih tetap dalam pengasingan latihan sehari sebelum pertarungan untuk menentukan posisi. Hal ini membuat mereka curiga bahwa Zhao Feng sengaja menghindari keluarga Tai. Katakan pada Zhao Feng untuk keluar. Aku ingin berbicara dengannya. Aura mengerikan Tai Hongnan sekali lagi menyebar di seluruh aula dan mengubahnya menjadi seperti neraka. Senior Hongnan, ini tidak baik. Kau pendukung Pangeran ke-4, tapi ingin mengganggu anggota timku yang sedang berlatih. Pangeran ke-9 terpaksa harus mengatakan hal tersebut dan yakin bahwa Tai Hongnan tahu apa maksudnya. Ini adalah aturan dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Kelompok di belakang masing-masing pangeran tidak boleh mengganggu bawahan pangeran lainnya. Pangeran ke-9 yang tidak menyerah pada tekanan dari keluarga Tai membuat para pesilat ahli di aula tersebut merasa senang. Namun di saat yang sama, mereka bisa dengan jelas merasakan perbedaan di antara mereka. Pangeran ke-4 tidak hanya memiliki keluarga Tai yang memiliki kekuatan di puncak 3 bintang, ia juga memiliki keluarga Dong dan 2 istana bangsawan agung. Bahkan istana penyangga langit yang memiliki kekuatan 4 bintang pun berada di belakang Pangeran ke-4.
Ada juga kelompok dan aliran dengan kekuatan 2 atau 3 bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun meski demikian, keluarga Tai sendiri berhasil menakuti semua orang di pihak Pangeran ke-9. Tetua Agung, mengapa kita tidak menunggu sebentar lagi? Besok adalah hari pertarungan, jadi pada saat itu Zhao Feng pasti akan keluar dari pengasingan latihannya. Ekspresi Tai Litian sedikit berubah saat berkata demikian. Bahkan keluarga Tai pun tidak berani melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Kekaisaran. Baiklah, tapi jika besok Zhao Feng belum keluar dari pengasingan latihannya, aku akan menganggap bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk menentukan posisinya. Itu artinya dia tidak akan dianggap sebagai anggota pasukan Pangeran ke-9. Tai Hongnan memandang Pangeran ke-9 dengan sedikit pujian, tetapi kemudian mengamati para pesilat ahli lainnya yang hadir dengan niat mengancam. Setelah Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai pergi, suasana di aula tersebut kembali normal, tetapi sekarang menjadi sunyi senyap. Pangeran ke-9 merasa tak berdaya. Jika keluarga Ji ada di sini, mereka akan bisa bertarung dalam hal momentum dan tidak banyak kehilangan semangatnya. Pada saat ini, seorang lelaki berjubah naga yang tampak ramah berjalan mendekati Pangeran ke-9, Zihang, jangan menyerah. Meskipun tidak ada banyak kelompok di belakangmu, semua anggota kelompokmu adalah para pesilat elit dan penuh dengan potensi. Paman ke-11, ekspresi Pangeran ke-9 sedikit berubah. Dia pun juga merasa sangat enggan. Sebagai pemimpin, semua orang telah mencapai tahapan ini demi dirinya, jadi dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda goyah. Mata Pangeran ke-9 pun berbinar-binar dan terlihat antusias. Dia tidak bisa mengecewakan semua orang. Pada saat yang sama, mereka yang mendapatkan tempat merasa percaya diri dan penuh dengan amarah. Aku percaya semua orang di sini luar biasa dan tidak akan bisa digantikan oleh orang lain dalam memperjuangkan posisinya besok. Pangeran ke-9 memandang ke arah beberapa orang. Mereka yang bukan anggota suatu kelompok atau aliran bisa ikut dalam pertarungan memperebutkan posisi. Namun orang-orang ini tidak akan berani mengambil posisi dari kelompok atau aliran yang kuat dan hanya akan melawan kelompok dan aliran yang lebih lemah. Keesokan harinya, warisan naga agung dari seluruh dinasti Gan yang agung mulai bergerak, seolah-olah seekor naga emas akan terbangun. Warisan naga agung pun menyapu ke segala arah. Ada 10 arena di lapangan bela diri terbesar di Istana Kekaisaran Gan yang agung. Lapangan tersebut dikelilingi oleh aula tempat di mana para pangeran dan pasukan mereka menyaksikan. Di atas Istana Kekaisaran, di atas awan yang jauhnya 1000 km, ada banyak pesilat ahli dan kelompok lainnya. Master Pavilion B, beritahu Zhao Feng untuk keluar dari pengasingan latihannya. Pangeran ke-9 perlahan menggelengkan kepalanya. Apakah Zhao Feng benar-benar lupa tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota? Sebagai Master Pavilion dari Pavilion Kabut Laut, Bi Qingyue tidak ingin mengganggu Zhao Feng. Namun saat ini dia harus melakukannya. Bi Qingyue perlahan menganggukkan kepalanya dan pergi ke tempat Zhao Feng berada di pengasingan latihannya. Pada saat ini, Tai Litian sudah perlahan berjalan mendekat. Yang mulia Pangeran ke-9, apakah Zhao Feng masih belum keluar dari pengasingan latihannya? Hati semua orang menjadi suram. Seseorang dari keluarga Tai sudah datang. Jika Tai Hongnan melakukan apa yang dia lakukan kemarin dan menanyai mereka di depan semua kekuatan dinasti Gan yang agung, apa yang harus mereka lakukan? Tepat di saat mereka merasa khawatir, sebuah suara pun terdengar, Pangeran ke-9, aku datang terlambat. Zhao Feng berjalan dengan ekspresi meminta maaf dan semua kekuatan di sekitar Pangeran ke-9 pun menoleh. 4 tahun yang lalu, ketenaran nama Zhao Feng telah menyebar ke seluruh dinasti Gan yang agung. Namun setelah tiba di Istana Kekaisaran, dia selalu berada di pengasingan latihannya. Jadi, tidak ada yang melihatnya atau melihat kemampuan penjinakan hewan buasnya. Meski demikian, ia mampu mendapatkan posisi penting. Penguasa suci dari keluarga Tai juga datang kemarin karena Zhao Feng. Ditambah dengan hal tersebut dan ketenaran nama Zhao Feng membuat mereka merasa tidak puas dengan Zhao Feng. Jika bukan karena Zhao Feng adalah tetua agung dari Pavilion Kabut Laut dan memiliki hubungan baik dengan bangsawan Nanfeng, mereka pasti sudah akan membujuk Pangeran ke-9 untuk mencopot posisi Zhao Feng. Zhao Feng, tidak apa-apa asalkan kau sudah datang. Pangeran ke-9 tersenyum sambil memeriksa Zhao Feng. Tetua keluarga Si terlihat terkejut, energi kehidupan dan kekuatan tubuh junior ini setara dengan Si Yulei. Keluarga Si secara tradisional adalah keluarga yang melatih dan memperkuat tubuh. Si Yulei adalah seorang pesilat jenius dari generasi sebelumnya yang telah membangunkan kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng, tetua agung dari keluarga Tai mengundangmu untuk berbicara.
Tai Litian sekali lagi memeriksa Zhao Feng dengan ekspresi campur aduk tetapi dia tidak menyembunyikan ekspresi pujian di matanya. Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam dewa kekosongan namun dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Auranya telah melampaui sebagian besar kaisar kuno dan mata emasnya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun, yang membuat Tai Litian paling bersemangat adalah ia bisa merasakan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari Zhao Feng menjadi lebih murni. Tidak ada lagi yang bisa kubicarakan dengan keluarga Tai. Zhao Feng segera tahu apa yang ingin dibicarakan Tai Litian begitu melihatnya. Saat itu, dia memberitahu Tai Litian bahwa dia sudah memotong ikatan dari pemilik aslinya. Zhao Feng, terlepas dari apapun, tubuhmu adalah milik keluarga Tai dan darah keluarga Tai mengalir melalui tubuhmu. Itu adalah kenyataannya, kau tidak dapat melarikan diri dari hal tersebut, Tai Litian membujuknya. Jika Zhao Feng kembali ke keluarga Tai, dia pasti akan menjadi pesilat ahli tertinggi dari penguasa dinasti. Pikiran tentang kekuatan garis keturunannya yang sempurna memiliki sedikit harapan bagi keluarga Tai untuk menjadi kelompok dengan kekuatan 3 bintang terkuat dan mungkin bahkan menjadi kelompok super 4 bintang. Melarikan diri, Zhao Feng tidak berpikir seperti itu. Dia tidak pernah mencoba melarikan diri. Jika seseorang ingin menghitung setiap ikatan dari masa lalunya, itu tidak akan pernah berakhir. Melarikan diri hanyalah sesuatu yang dipikirkan oleh keluarga Tai. Mereka berpikir bahwa Zhao Feng sedang menghindarinya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Zhao Feng menghela nafasnya saat tatapannya menjadi tegas. Pasti ada akhir dari masalah ini. Keluarga Tai adalah salah satu kelompok terkuat dan merupakan kekuatan besar yang sangat terhubung dengan kekaisaran. Jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini, masalah ini akan berlangsung selamanya. Melihat Zhao Feng mengikuti Tai Litian, pasukan Pangeran ke-9 menghela nafas lega. Mereka tahu sedikit tentang Zhao Feng. Meskipun merasa iri, di saat yang sama mereka juga kebingungan. Mengapa sejak awal Zhao Feng tidak bergabung dengan keluarga Tai saja? Kehadiran Zhao Feng menarik perhatian banyak pesilat ahli dari Aula Pangeran ke-13. Tetua Agung berwajah persegi dari keluarga Duanmu dan Duanmu King menatap Zhao Feng dengan ekspresi campur aduk. Sedangkan Pangeran ke-13 dan mereka yang berasal dari Istana 9 Kegelapan memiliki niat membunuh di mata mereka. Aula Pangeran ke-4 pun menjadi sunyi. Banyaknya wujud keberadaan hidup yang menakutkan membuat beberapa kelompok dengan kekuatan 2 dan 3 bintang takut untuk bernafas dengan keras. Pada saat ini, Tai Litian muncul dengan Zhao Feng di luar aula. Zhao Feng, Pangeran ke-4 menatap Zhao Feng dan merasa bahwa dia lebih mantap dari sebelumnya. Pada saat yang sama, para pesilat ahli lain di aula Pangeran ke-4 juga memeriksa pemuda berambut emas tersebut. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Xin Wuheng tersenyum. Dia dan Zhao Feng berasal dari kampung halaman yang sama, jadi dia sangat senang bisa bertemu Zhao Feng lagi di zona benua. Itu Zhao Feng. Mata Suan Yuanwen berkilauan dengan gelombang niat pertempuran. Sekarang setelah dia mulai menguasai senjata dewa di bawah standar, dia tidak akan lengah lagi seperti yang terjadi di dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng, seorang pria berambut merah dengan tatapan dingin dari keluarga Tai memandanginya. Dia telah mendengar bahwa tetua keluarga telah menemukan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna di luar. Lagi pula penampilan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi juga sangat luar biasa. Bahkan Suan Yuanwen pun berada pada posisi yang tidak menguntungkan saat melawannya. Kau adalah Zhao Feng. Mata Tai Hongnan terlihat seperti api dan berkilauan dengan sinar merah yang aneh saat menatap Zhao Feng. Fena, seorang wanita cantik dengan alis berkerut dan ekspresi pucat di belakang Tai Hongnan berteriak memanggilnya. Saat ini, semua orang memanggil nama Zhao Feng. Hal ini membuat semua orang berbagai perwakilan kelompok dan aliran dengan kekuatan 2 dan 3 bintang ternganga lebar. Bahkan tetua dari Istana Penyangga Langit pun membuka matanya dan menatap Zhao Feng dengan ekspresi tertarik. Zhao Feng berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Mata emasnya mengamati semua orang dan mengingat apa yang telah mereka katakan. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Tai Hongnan. Kuat sekali. Ini satu-satunya hal yang bisa dikatakan Zhao Feng. Dia puluhan kali-kali lebih kuat dari Panglima Setan 9 Kegelapan. Tekanan biasa dari Tai Hongnan membuat tubuhnya terasa berat dan dia merasa tidak bisa bernapas seolah-olah sedang diikat tali. Apakah ini penguasa suci dari keluarga Tai? Zhao Feng mulai secara diam-diam mengedarkan kekuatan tubuh petir suci miliknya. Tai Hongnan menatap Zhao Feng dengan tatapan berapi-api dan diam-diam mengedarkan teknik rahasianya.
Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia sedang terbakar dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dalam tubuhnya mulai mendidih seolah-olah akan meledak keluar kapan saja. Boom! Cahaya semerah darah yang samar melonjak dari Zhao Feng dan menutupi tubuhnya. Bagus! Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Wajah Tai Hongnan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berdiri dan menyebarkan auranya yang menakutkan. Bagus! Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Wajah Tai Hongnan terlihat sangat gembira saat dia berdiri dan menyebarkan auranya yang menakutkan. Jika bukan karena material istana kekaisaran terbuat dari bahan yang kuat dan memiliki perlindungan warisan naga agung, aula ini pasti sudah hancur. Semua orang melihat sinar merah seperti kaca yang bersinar dari tubuh Zhao Feng dengan ekspresi syok. Garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna ini adalah garis keturunan yang kuat yang bisa masuk dalam peringkat 10 besar dari kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao. Jika keluarga Tai bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan ini sekali lagi, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kelompok dengan kekuatan 4 bintang di masa depan. Jantung tetua keluarga Dong seperti melayang ke udara dan ekspresi semua kelompok berubah. Laki-laki berambut merah di sebelah Tai Hongnan merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah sempurna, pria berambut merah berpikir sambil melihat Zhao Feng dengan niat pertempuran. Ekspresi Zhao Feng terlihat kesal saat dia membuka kekuatan mata emasnya. Sebuah aura kuno dan sunyi pun terlepaskan dari bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dalam tubuhnya langsung bergetar dan menjadi tenang. Tai Hongnan masih tenggelam dalam kegembiraan oleh kekuatan garis keturunan matahari iblis darah Zhao Feng namun tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tersebut telah ditekan. Tai Hongnan menatap mata Zhao Feng dan sedikit terkejut. Garis bawah anak ini juga memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa yang kuat di dalam tubuhnya, dan perasaan dari kekuatan garis keturunan mata dewa ini tidak lebih lemah dari kekuatan garis keturunan mata bintang ungu dari keluarga Ji. Garis bawah bahkan Tai Hingnan pun tidak bisa melihat kekuatannya. Kekuatan garis keturunan unik yang berbeda telah muncul di keluarga Tai di masa lalu, tetapi tidak pernah ada kekuatan garis keturunan mata dewa. Itu pasti kekuatan garis keturunan mata dewa asli milik Zhao Feng. Tai Hongnan sudah menebaknya. Kekuatan garis keturunan mata dewa tersebut mampu menekan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna tentu tidak biasa. Namun tidak ada garis keturunan mata dewa yang sama di antara garis keturunan kekaisaran Dao yang peringkatnya lebih tinggi daripada kekuatan garis keturunan matahari iblis darah. Mungkinkah Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno? Ekspresi Tai Hongnan langsung berubah. Itulah satu-satunya kemungkinan. Dia awalnya ingin memaksa Zhao Feng untuk tinggal di keluarga Tai dan menghasilkan beberapa keturunan untuk mereka. Namun sekarang kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng telah menarik minatnya juga. Sangat jarang seseorang memiliki dua kekuatan garis keturunan yang kuat. Asalkan mereka tidak mati, mereka akan menjadi makhluk yang bisa menggerakkan awan di seluruh benua. Keluarga Tai bisa melatih pesilat jenius seperti ini. Lagi pula karena Zhao Feng memiliki dua garis keturunan tersebut dan tidak memiliki masalah apapun, itu artinya kedua kekuatan garis keturunan tersebut tidak saling bertentangan dan keturunannya dapat mewarisi kedua garis keturunan tersebut. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dan kekuatan garis keturunan mata dewa kuno. Tai Hongnan merasakan darahnya mendidih. Jika keluarga Tai bisa mendapatkan garis keturunan mata dewa yang kuat yang tidak lebih lemah dari keluarga Ji, mereka akan mampu melampaui puncak sebelumnya dan mencapai tingkatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Zhao Feng, apakah kau bersedia bergabung dengan keluarga Tai? Tai Hongnan bertanya dengan suara tenang. Dia menggunakan nada suara yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah sedang berbicara dengan seorang pesilat junior dari keluarga Tai yang telah lama menghilang. Aku sudah bilang kalau aku bukan dari keluarga Tai dan aku tidak tertarik, jawab Zhao Feng bahkan tanpa berpikir sama sekali. Dia bisa tahu dari tatapan Tai Hongnan bahwa keluarga Tai sedang memikirkan kemampuan mata kirinya. Jika bergabung dengan keluarga Tai, dia akan mulai kehilangan kendali atas berbagai hal dan rahasia mata dewanya mungkin akan terungkap. Tidak ada jaminan bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Zhao Feng, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Tai. Aku bahkan membawa ibumu ke sini hari ini. Tai Hongnan sedikit terkejut, tetapi tidak marah dan terus berbicara. Dia mengerti seperti apa karakter Zhao Feng dari laporan Tai Litian, jadi dia punya banyak persiapan lain. Fen, ini aku, ibumu. Wanita cantik di belakang Tai Hongnan langsung maju dan menangis. Dia tahu bahwa putranya yang sebenarnya telah tiada.
Namun sudah cukup baginya bahwa tubuh itu adalah milik putranya. Dia lebih suka menonton, Zhao Fen, tetap hidup terus dan akan melakukan apapun. Aku hanya punya satu ibu. Zhao Feng menatap Tai Xiuli dan kemudian Tai Hongnan dengan tatapan tegas. Jika dulu mereka tidak menelantarkan Zhao Fen yang asli, ini tidak akan terjadi pada mereka. Ada alasan untuk semua hal. Zhao Feng, kau tahu bahwa tubuh yang kau gunakan saat ini adalah milik keluarga Tai. Tai Hongnan adalah orang yang mudah marah dan nada suaranya berubah ketika menatap Zhao Feng yang dengan tegas menolak untuk menghormatinya. Tidak, penguasa suci. Pemilik asli tubuh ini bernama Zhao Fen dari keluarga Zhao. Zhao Feng sudah memikirkan apa yang harus dikatakannya ketika mereka menyebutkan soal tubuh dari keluarga Tai. Beberapa orang yang saat ini yang hadir awalnya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun perlahan-lahan mereka bisa mulai mengerti dari perdebatan tersebut. Zhao Feng telah mengambil tubuh anggota keluarga Tai yang awalnya ditelantarkan di suatu tempat. Dia lalu berhasil membangunkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Namun, Zhao Feng saat ini bukan Zhao Fen yang sebelumnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung dengan keluarga Tai. Namun melawan tekanan keluarga Tai, apakah tidak ingin saja sudah cukup? Beberapa pasukan dan keluarga dengan kekuatan 3 bintang memiliki ekspresi suram. Zhao Feng memiliki kelahiran seperti itu. Suan Yuanwen langsung merasa pusing mendengarnya. Jadi, itu kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Xin Wuheng ingat bagaimana bagian dari Yuan sejatinya secara misterius tersedot ketika bertarung dengan Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi. Sekarang aku bagian dari pasukan Pangeran ke-9, penguasa suci. Bukankah memaksaku untuk bergabung dengan keluarga Tai sedikit? Zhao Feng tersenyum sambil terus berbicara. Secara teknis, tindakan Tai Hongnan sudah melanggar aturan pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Karena saat ini mereka sedang berada di istana kekaisaran, Tai Hongnan tidak berani mengambil tindakan apapun. Ekspresi Tai Hongnan memerah karena marah. Seorang raja alam dewa kekosongan yang sangat kecil yang bahkan bukan bagian dari keluarga Tai berani menolak ajakannya dengan nada seperti itu. Sebagai tetua keluarga Tai, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Aura panas berapi-api yang tak terlihat pun muncul dan para raja dan kaisar di aula tersebut langsung merasa tenggorokan mereka kering. Senior Hongnan, harap tenang. Pertarungan untuk posisi akan segera dimulai. Pangeran keempat segera bangkit dan menghentikan amarah Tai Hongnan. Setelah membungkuk hormat, Zhao Feng langsung meninggalkan aula pangeran keempat. Ayo pergi, pertarungan untuk posisi sudah dimulai. Pangeran keempat dengan cepat menenangkan diri dan 10 anggota dengan aura yang kuat pun segera berdiri. Zhu Geyun, Suan Yuanwen, Xin Wuheng, dan pria berambut merah adalah bagian dari 10 anggota tersebut. Setelah meninggalkan aula, Zhao Feng langsung menuju ke arena. Arena ini terbuat dari material level langit dan berisi banyak lapisan pelindung. Bahkan para penguasa suci di tahap awal hanya nyaris bisa merusaknya. Arena ini dilindungi oleh lapisan pelindung dan warisan naga agung untuk melindunginya dari gelombang kejut apapun. Pada titik ini, semua bawahan pangeran ke-9 sudah duduk di arena, termasuk Tetua Ying, Zhou Su, Shen Jizi, dan Xi Yulei. Ada juga seorang pria parubaya dengan aura mantap dan seorang wanita ramping dengan ekspresi dingin dan berpakaian hitam. Ini adalah tim pangeran ke-9 untuk pertempuran menjadi putra mahkota. Masing-masing berspesialisasi dalam hal yang berbeda dan semuanya sangat berbakat. Selain Zhou Su, yang lainnya berasal dari generasi sebelumnya atau bahkan lebih tua lagi. Zhao Feng, mengapa keluarga Tai ingin berbicara denganmu? Zhou Su segera bertanya begitu Zhao Feng duduk. Pasti bukan masalah yang kecil jika penguasa suci Hongnan dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk mencari Zhao Feng. Semua anggota lainnya juga penasaran. Perdebatan Zhao Feng dan Tai Hongnan dihalangi oleh sebuah lapisan penghalang, jadi hanya mereka yang di dalam aula tersebut yang bisa mendengarnya. Sedangkan mereka yang di luar aula hanya bisa melihat Tai Hongnan menjadi sangat marah dan ingin tahu apa yang membuat Tai Hongnan bisa begitu marah. Penyebab semua hal tersebut terlihat masih memiliki ekspresi santai. Dia ingin aku bergabung dengan keluarga Tai, jawab Zhao Feng dengan santai. Semua orang selain Tetua Ying dan Shen Jizi menatap Zhao Feng dengan mulut ternganga lebar. Mereka hanya mendengar nama Zhao Feng dan sebelumnya tidak pernah benar-benar menyaksikan kemampuannya. Bakat macam apa yang dimiliki Zhao Feng sehingga keluarga Tai sampai mengirim Tai Hongnan untuk secara pribadi mengundangnya bergabung dengan keluarga Tai. Jika kau tidak bersedia memberitahu, maka jangan memberitahuku. Zhou Su menjadi sedikit marah dan tidak percaya padanya.
Dia berpikir bahwa Zhao Feng hanya mengada-ada. Yang lainnya juga berpikir bahwa Zhao Feng pasti sedang bercanda. Konyol sekali, si Yulei mendengus dengan dingin. Keluarga Tai adalah salah satu keluarga terkuat di antara 8 keluarga besar. Bagaimana mungkin tetua keluarga Tai dapat mengundang seseorang dengan nama keluarga yang berbeda untuk bergabung dengan mereka? Saat ini semua anggota tiap arena telah tiba dan pertarungan untuk posisi pun dimulai. Aku bernama Zhou Wenwei dari Aula Angin Elegan ingin menguji kekuatan senior Jing Kai. Seorang pria parubaya kurus berjalan keluar. Matanya jernih dan terlihat sangat percaya diri saat menantang pria dalam kelompok yang memiliki aura stabil. Aula Angin Elegan adalah kelompok dengan kekuatan 3 bintang biasa yang mendukung Pangeran ke-9 tetapi belum mendapatkan posisi. Laki-laki dengan aura stabil di sebelah Zhao Feng pun berjalan keluar. Saat ini, pertempuran sudah dimulai di arena lainnya. Entah itu pertarungan antara pesilat dengan spesialisasi pengaturan struktur dan lapisan, kekuatan jiwa, atau pertarungan langsung. Zhao Feng mengedarkan kemampuan mata kirinya dan menyaksikan semua pertempuran dengan sudut 360 derajat. Hanya dengan mengetahui setiap lawannya seseorang memiliki harapan untuk menang. Zhao Feng memperlihatkan senyumannya. Setelah mengalahkan master tetua penjinak hewan buas setengah tahun yang lalu dengan hewan peliharaan spiritual dari garis keturunan 10.000 ras kuno, saat ini berita seharusnya sudah menyebar. Jadi, dia kemungkinan besar tidak perlu melakukan apa-apa. Boom! Jing Kai melepaskan aura kentalnya dan cahaya emas yang berkilauan yang tampaknya bisa menembus segala sesuatu bergerak di sekitar tubuhnya dalam pola tertentu. Di sisi lain, pedang hijau panjang muncul di tangan Zhou Wenwei. Pedang itu memancarkan cahaya dingin dan memanggil angin puyuh ketika bergerak. Kedua kaisar langsung bentrok, serangan Jing Kai terus-menerus, dan cahaya keemasan ada di mana-mana. Di sisi lain, Zhou Wenwei sangat lincah dan memiliki serangan yang tajam. Namun sejak awal Jing Kai telah mengendalikan pertarungannya sehingga Zhou Wenwei terpaksa hanya bisa mengelak dan bertahan. Tusuk, cahaya keemasan di sekitar Jing Kai tiba-tiba terbentuk menjadi pedang transparan yang melesat ke depan. Pada saat yang sama, akar kayu muncul di tanah dan menghalangi jalan mundur Zhou Wenwei. Boom! Tubuh Zhou Wenwei ditembus oleh 10.000 sinar cahaya dan terlempar keluar dari arena saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Terima kasih telah bersikap santai padaku, senior Jing Kai. Zhou Wenwei dibawa pergi oleh seorang tetua dari Aula Angin Elegan. Anggota kelompok Pangeran ke-9 yang tidak mengenal Jing Kai dengan baik sekarang tahu sedikit tentang kekuatannya. Dia memiliki serangan berelemen logam yang tajam dan juga berspesialisasi dalam elemen kayu. Kedua elemen itu bisa mendukungnya dan membuat orang lain menjadi lengah. Dia memang anggota yang memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Seorang pesilat ahli yang berspesialisasi dalam elemen logam dan kayu, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Kontrol Jing Kai pada kedua elemen tersebut sangat tepat. Elemen logam digunakan untuk menyerang sedangkan elemen kayu digunakan untuk penyembuhan dan pendukungnya. Kedua elemen itu bersinergi dengan baik dan tidak saling bertentangan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.